Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan bercerita dan berbagi info tentang kesehatan. Saya bukan dokter, bukan psikiater, psikolog, atau ahli kesehatan lainnya. Saya hanya seorang sahabat yang menyediakan ruang bagi kita semua untuk saling bercerita dan berbagi info, khususnya tentang masalah kesehatan, asam lambung, gangguan kecemasan, dan lainnya. Nah, dalam bulan ini nih, saya lagi bahas tentang overthinking. Jadi, di video-video sebelumnya, mungkin kalian udah nonton ya, ada tentang pengertian apa itu overthinking, penyebab dari overthinking, kemudian dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika membiarkan overthinking terus-menerus. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi overthinking atau bagaimana sih cara menyembuhkan overthinking. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Untuk mengatasi overthinking, yang pertama adalah menerima dulu kondisi yang kita alami. Jadi kalau misal kita masih denial, enggak kok aku enggak overthinking gitu, enggak kok aku baik-baik saja. Nah ini jadi bakalan susah buat menyembuhkannya. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, yang harus kita pahami bahwa oke, aku butuh pertolongan gitu ya. Aku overthinking. Jadi overthinking itu kan nggak harus selalu overthinking terus gitu kan, enggak juga. Jadi kadang suatu ketika kita baik-baik saja, nggak kenapa-napa nih, bisa fokus dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun pada suatu waktu bisa jadi kita mulai overthinking, mulai berlebihan memikirkan segala sesuatu. Apalagi kalau misal lagi ada masalah, jadi kepikiran masalah itu terus, kepikiran terus, sehari, 2 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, 2 bulan. Nah, penting banget bagi kita buat menyadari bahwa oke, cukup, udah gitu. Kita bisa menyadari, kayaknya aku udah mulain overthinking nih. Nggak bisa dibiarkan, jadi harus berusaha untuk disembuhkan, diatasi. Cara mengatasi overthinking yang saya lakukan dan banyak dianjurkan oleh ahli kesehatan adalah dengan menulis. Ya, berhubung saya memang hobi menulis dan saya blogger juga, saya juga content writer, jadi saya memang kerjaannya nulis sehari-hari. Dan itu memang efektif sekali untuk mengatasi overthinking. Jadi yang tadinya pikiran tuh melayang ke sana kemari, aku ingin beli baju baru, aku ingin beli skincare baru gitu. Nah, seperti pikiran-pikiran yang seperti itu, yang kadang-kadang tuh kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Tiba-tiba datang aja pikiran-pikiran itu, atau kayak kenapa sih kok orang-orang pada dikasih uang sama orang tuanya, kok saya nggak pernah gitu. Maksudnya udah menikah tapi tetap dikasih uang sama orang tuanya, kok saya nggak pernah gitu. Kadang-kadang overthinking tuh apa aja dipikirin. Nah, dengan menulis, selain dari menulis apapun ya sebenarnya, selain dari menulis kerjaan, kalau bagi saya pribadi, nah ketika saya overthinking, ketika saya mulai aduh kayaknya overthinking lagi nih, nah saya mengambil buku diary, menuliskan apa aja. Biasanya yang saya tuliskan adalah doa-doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bercerita pada Tuhan, menulis diary, menuliskan apa sih yang di overthinkingin tuh apa gitu. Oke, aku mau apa, pengen ini, pengen itu ditulis aja. Karena mungkin nggak semua yang kita pikirkan dalam overthinking itu tidak berguna ya. Jadi kadang-kadang memang ada ide-ide bisnis yang muncul ketika itu, atau mungkin ada solusi-solusi. Nah, kalau cuma dibiarkan di kepala aja dipikirkan, bisa lupa dan berujung cuma overthinking aja jatuhnya. Nah, kalau kita tulis, jadi kayak bermanfaat kan. Overthinking berfaedah namanya. Jadi ditulis. Tips berikutnya untuk mengatasi overthinking adalah menyibukkan
kegiatan kita. Kayaknya ini sering banget saya tulis di kolom komentar kalau ada yang nanya, gimana caranya menyembuhkan kecemasan, gimana caranya menyembuhkan panik, gimana caranya menyembuhkan insomnia atau apa, banyak gitu yang teman-teman yang curhat. Jawaban saya adalah sibukkan diri, karena emang bener ini yang saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya mencoba sibuk dengan hal-hal yang produktif, yang bermanfaat, menanam bunga, menanam tanaman gitu kan, nanam sayur-sayuran. Nanti kalau sayurannya udah besar bisa dipanen, terus masak, terus beresin rumah, menggambar, bikin hiasan dinding, memancing, merajut, banyak sekali ya kesibukan itu. Siram tanaman Shopee, ada yang main siram tanaman Shopee di sini, saya nyebut merek kan. Iya, walaupun itu sekedar main game, tapi lumayan sibuk juga, lumayan jadi nggak overthinking. Terus apa ya, kayak posting, bikin konten di Instagram, terus jualan, bikin online shop, apa aja, lakukan sesuatu yang memang kalian suka, biar memang fokus pikirannya tuh. Saya juga suka bikin video, jadi saya ada channel lain di YouTube namanya channel Nirmala Media, isinya tentang masak-masak atau tentang digital media. Jadi lakukanlah sesuatu yang memang kita suka dan sibukkan diri dengan itu. Insya Allah bisa mengatasi segala permasalahan seperti overthinking. Kemudian cara berikutnya untuk mengatasi overthinking adalah dengan fokus kepada penyelesaian masalah. Masalah itu kan pasti ada, dan overthinking pasti ada. Maksudnya kita pasti kalau punya masalah kan pasti kepikiran ya. Apalagi kalau masalahnya besar, pasti kepikiran. Nah, jangan sampai berhenti di overthinkingnya aja. Jadi seperti yang tadi udah kita tuliskan apa itu yang kita overthinkingin. Nah, terus kita fokus pada penyelesaian masalahnya. Karena ketika masalahnya selesai, itu kan secara tidak langsung telah mengurangi beban pikiran kita. Makanya daripada cuma mikirin yang nanti gimana, terus apa ya namanya, yang detail-detail permasalahan gitu loh, itu kan kayak nggak solutif. Kan jadi orang kissing solutif gitu, yang kita harus menyelesaikan masalahnya. Jadi fokus di situ, fokus pada penyelesaian masalah, agar yang kita pikirkan itu menjadi lebih bermanfaat, dan ketika masalahnya selesai, maka beban pikiran kita akan berkurang. Bisa nggak sih overthinking dihilangkan? Ya, agak beda tipis ya antara overthinking sama thinking. Kan kita juga nggak mungkin nggak berpikir, kita tuh butuh untuk berpikir. Tapi tentu saja kita berpikir pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada suasana yang tepat. Berpikirnya tuh bukan pas mau tidur atau pas lagi berkendara di kendaraan, kayak gitu, bahaya. Jadi cara mengatasi overthinking berikutnya adalah untuk mewadahi overthinking yang tidak bisa dihilangkan tersebut, maka dengan secara sadar luangkanlah waktu untuk overthinking. Ini salah satu tips yang saya dapatkan dari mana ya, saya lupa. Tapi saya memang banyak mempelajari tentang hal-hal terkait overthinking. Saya juga ada teman psikolog dan konsultasi ke psikiater juga, dan sering baca-baca juga dari sumber terpercaya. Memang daripada kita pikirannya liar kesana kemari pada waktu yang tidak ditentukan, maka luangkan waktu beberapa menit, mungkin sekitar 30 menit untuk overthinking. Jadi kayak sambil ngapain gitu, ini waktunya overthinking. Ya, jadi kita baru cuma boleh overthinking pada 30 menit tersebut. Di luar itu kita harus fokus. Kita harus fokus mengerjakan sesuatu. Misalnya lagi makan, ya fokus sama makanannya
gitu, berdoa, makan, menikmati, mengunyah dengan baik. Jadi pikirannya nggak mikirin teman di kantor atau mikirin weekend mau piknik kemana gitu. Ada juga yang namanya metode sini kini. Sini kini. Sini artinya di sini, sini bukan sana gitu. Sini. Terus kini artinya sekarang. Kini bukannya kemarin, bukannya masa lalu atau besok, bukan masa depan juga. Nah, pola pikir sini kini ini bisa kita ingat-ingat ketika kita mengalami overthinking. Contohnya lagi, misalnya ketika kita lagi makan, terus kita inget, wah pas kecil aku itu diejek sama teman-teman. Nah, ketika kita sadar, astagfirullahaladzim, jangan overthinking. Maka ingat sini kini. Sekarang kita lagi makan dan ini misalnya lagi di rumah, kita lagi di rumah dan lagi makan. Jadi sadar sini kini, fokusnya di sini aja dan sekarang, bukan ketika kita masih kecil dan diejek sama teman. Itu tadi cara mengatasi overthinking yang sudah saya lakukan dan sudah saya pelajari juga dari pengalaman teman-teman dan beberapa literasi yang saya baca. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang mengalami masalah yang sama, atau mungkin kalian punya tips lain untuk menyembuhkan overthinking, bisa tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang membaca. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Boleh bantu Maya dengan cara klik like, share, dan tulis di kolom komentar biar engagementnya naik. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, untuk subscribe channel Maya Wagi ini biar gak ketinggalan video-video Maya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.